Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat ahibaillah rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan khatib khususnya dan seluruh jamaah yang mulia Masjid Al-Iman pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan kadar kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha istiqomah, senantiasa taat kepadanya tanpa berusaha untuk bermaksiat kepadanya. Senantiasa istiqomah, banyak mensyukuri nikmatnya tanpa pernah kita untuk mengkufurinya. Senantiasa kita istiqomah, banyak mengingatnya tanpa pernah kita untuk melalaikannya. Dan salah satu bentuk agar kita senantiasa terus terkoneksi oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang yang cukup berbahagia ini, kita diingatkan kembali untuk meninggalkan segala bentuk aktivitas atau kesibukan kita, entah itu bekerja dan sebagainya, untuk kita berangkat untuk menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Masyaallah hadirin ahibaillah rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal 23 atau 24 Syawal. Artinya sudah 24 hari kita meninggalkan Ramadan. Kita meninggalkan sekolah yang bernama Ramadan atau guru yang bernama Ramadan. Banyak pelajaran, banyak iktibar yang bisa kita petik dari guru yang bernama Ramadan. Meskipun memang setiap tahun Ramadan itu akan berulang. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, adakah garansi bahwasanya tahun depan atau 1446 Hijriah yang akan datang kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu itu? Itulah yang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Sehingga beruntunglah mereka yang Ramadan kemarin dia menggunakan hari-harinya, waktu-waktunya baik siang maupun malam untuk benar-benar beribadah dengan sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, setidaknya ada 3 golongan manusia dalam menyikapi Ramadan atau setelah atau pasca Ramadan ini. Pertama adalah mereka atau orang-orang yang menjalani Ramadan atau pasca Ramadan ini dengan ibadah yang lebih baik, dengan keimanan yang lebih baik, atau setidaknya mereka yang tetap berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak berubah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kemarin kita begitu semangat sekali dalam menjalankan Ramadan. Artinya ketika ibadah Ramadan kemarin semangat, setelah Ramadan ini juga semangat. Ketika Ramadan kemarin kita senang untuk beribadah di masjid, untuk berjamaah di masjid, setidaknya di luar Ramadan dia tetap senang berjamaah di masjid. Ketika di luar Ramadan kemarin dia senang untuk buka mushaf Quran, tadabbur Quran, setelah Ramadan ini juga dia setidaknya tidak pernah menghabiskan waktu kecuali
setidaknya mungkin maghrib, ba'da maghrib atau subuh untuk membuka Al-Quran. Artinya ibadahnya tidak berubah saat Ramadan maupun di luar Ramadan. Karena sebaik-baik amal itu kata Rasulullah, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang dikerjakan terus-menerus meskipun sedikit. Bisa jadi mungkin kita yakin amalan bacaan Quran kita tidak sebagus Ramadan kemarin. Kalau Ramadan kita bisa khatam 30 juz 1 bulan setiap orang barangkali, tapi setidaknya itu ketika Ramadan berakhir atau usai, jangan sampai ditinggalkan sekali. Itu golongan manusia yang pertama setidaknya. Artinya ada peningkatan ibadah, ada peningkatan amal soleh. Ketika kita Ramadan kemarin, jangankan kita berkata-kata yang kotor, kita membicarakan aib orang lain saja kadang-kadang kita khawatir. Karena kita takut puasa kita ini sia-sia. Sehingga Allah mengingatkan kita dalam surah Al-A'la itu, ayat yang ke-15, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Artinya terus mensucikan dirinya untuk senantiasa berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh, dengan sholat berjamaah, dengan dzikir, dengan berpuasa dan sebagainya. Kemudian itu disambung wa dzakara asma rabbi fasalla. Terus dia zakara, selalu zikir, wirid, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk terbaring, baik dalam keadaan kita berada di masjid atau kita di luar masjid, baik dalam keadaan kita susah juga senang, baik dalam keadaan kita ramai seperti ini maupun sendiri, senantiasa ingat kepada Allah. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Bukan hanya itu saja, tapi juga terus dia mendirikan sholat. Itu yang pertama. Manusia yang setelah Ramadan dia ibadahnya semakin baik, semakin meningkat, atau setidaknya stabil atau istiqomah. Yang kedua, ada manusia sebelum Ramadan ini malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan. Ketika masuk Ramadan semangatnya berapi-api, semangat 45. Luar biasa semangatnya, tiada hari tanpa ibadah, tiada hari tanpa ke masjid, tiada hari tanpa bersedekah dan sebagainya. Tapi ketika Ramadan berakhir, kembali ke masa-masa sebelum Ramadan, malas lagi dia beribadah. Bahkan dia lupa kepada Allah, bahkan dia melanggar syariat-syariat Allah. Dia melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini amat kita sayangkan orang-orang seperti ini. Jadi keingat Allah hanya saat Ramadan. Padahal Allah yang kita sembah di bulan Ramadan itu sama dengan Allah yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Dan itu ada sebagian manusia seperti itu. Ketika Ramadan dia berakhir, dia lupa kepada Allah. Maksiat dijalankan lagi. Quran ditinggalkan. Berjamaah sudah jauh dari masjid dan sebagainya. Semoga kita dijauhkan dari golongan yang kedua ini. Jadi hanya ingat Ramadan, hanya ingat Allah saat Ramadan saja. Hanya ingat beramal soleh saat Ramadan saja. Hanya mau ke masjid saat Ramadan saja. Hanya mau taubat saat Ramadan saja. Itulah golongan manusia yang kedua. Dan yang ketiga, ada golongan manusia yang ketiga ini adalah mereka yang sebelum Ramadan dia malas ibadah. Saat Ramadan juga sama sekali dia tidak mau ibadah, tetap malas juga. Setelah Ramadan juga sama demikian. Dia tetap malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini orang-orang yang hatinya kotor. Orang yang hatinya kotor itu orang yang tidak puas dengan amal buruk, amal sayyiat atau dosa yang dikerjakannya. Ini ciri-ciri hati yang marid, kata Rasulullah, artinya hati yang sakit, hati yang kotor. Jadi sebelum Ramadan dia malas beribadah, saat Ramadan datang juga tidak ada perubahan dalam dirinya, nggak punya semangat untuk ibadah. Setelah Ramadan juga demikian. Ini manusia yang paling parah ini. Dia tidak ingat Allah sama sekali, zat yang menciptakan dia, yang menghidupkan dia, yang memberikan dia akal, yang menggerakkan jantungnya, yang telah memberikan nafas secara gratis, memberikan dia kesibukan setiap hari, yang setiap hari kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat kepada sang penciptanya itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat kita sayangkan masalah hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat
ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairu. Ya Rasulullah, katakan kepadaku dalam Islam ini satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kecuali kepada engkau ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Jawabannya sangat singkat, padat, jelas. Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Artinya apa? Yang perlu kita pelajari, yang perlu kita perhatikan, dan itu adalah sikap istiqomah kita setelah Ramadan. Jangan sampai kita mengenal Allah hanya saat Ramadan. Jangan sampai kita berbuat taat saat hanya Ramadan. Jangan sampai kita bersedekah hanya saat Ramadan. Jangan sampai kita menjaga lisan baik ini hanya saat Ramadan. Setelah Ramadan selesai, lisan kita berkata kotor lagi. Dan ini kita masih di bulan Syawal, hadirin rahimakumullah. Artinya ini adalah bulan yang berbagai macam makna bisa diartikan. Bulan di mana peningkatan amal soleh iya, bulan di mana ini adalah hari rayanya umat Islam juga iya. Karena kita umat Islam Indonesia ini ada kegiatan yang namanya halal bihalal. Seakan-akan ketika ada acara itu seakan-akan masih hari raya saja. Bulan di mana orang banyak nikah juga iya, ini adalah bulan Syawal. Tapi setidaknya Syawal adalah peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang kelompok pertama tadi. Artinya apa? Orang-orang yang pasca Ramadan, setelah Ramadan ini ibadahnya semakin baik, semakin meningkat, atau setidaknya istiqomah, stabil ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang istiqomah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahumud darajat wa kafir anhum as-sayyi'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma aghnina waqfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyati fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.